Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasuci dengan NIM 2104213. Baiklah, pada pertemuan 4-5 ini, pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan dosen Bapak Ii Permana, STMT. Pada pertemuan 4-5 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengurangan risiko bencana, ketahanan terhadap bencana, perencanaan kontingensi. Yang pertama, pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana atau PRB merupakan pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang terkait dengan bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Konsep ini memfokuskan pada langkah-langkah preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap pada manusia, lingkungan, dan ekonomi. Terdapat 4 prioritas pengurangan risiko bencana, di antaranya yang pertama, memahami risiko bencana. Yang kedua, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Yang ketiga, investasi dalam mengurangi risiko bencana untuk ketangguhan. Yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam memulihkan rehabilitas dan rekonstruksi. Materi selanjutnya yaitu ketahanan terhadap bencana. Ketahanan terhadap bencana mengacu pada kemampuan suatu individu, keluarga, komunitas, atau sistem untuk menahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana dengan minimal kerugian. Ini melibatkan serangkaian strategi dan tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan kerentanan serta meningkatkan kapasitas untuk menghadapi, merespon, dan memulihkan diri dari bencana. Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi, kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka, kapasitas untuk memulihkan diri atau melenting balik setelah suatu kejadian, ketahanan masyarakat dalam konteks kebencanaan, ketahanan masyarakat untuk mengelola bencana baik melalui proses adaptasi, mempertahankan fungsi-fungsi dasar di dalam masyarakat yang menentukan keberlanjutan kehidupan, serta kemampuan untuk memulihkan diri kepada keadaan semula. Selanjutnya, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi harus mencakup proses pengaturan awal sehingga bisa membuat perencanaan atau menyusun strategi dan prosedur dalam menanggapi potensi krisis atau kedaruratan yang akan terjadi, di mana ini termasuk mengembangkan skenario, menentukan tanggung jawab semua pelaku yang akan terlibat, mengidentifikasikan peran dan sumber daya, proses pendataan dan penyebaran informasi, dan pengaturan setiap pelaku sehingga siap pada saat dibutuhkan dan menentukan kebutuhan agar tujuan tercapai. Perencanaan kontingensi yang dibuat oleh IASC menyediakan kerangka kerja umum dan menyeluruh untuk memadukan tindakan bersama antara semua mitra yang mencakup masing-masing badan atau organisasi serta kelompok atau gugus. Perencanaan tersebut tidak bermaksud menggantikan kebutuhan perencanaan masing-masing badan sehubungan dengan mandat dan tanggung jawab mereka di dalam sektor. Akan tetapi perencanaan kontingensi IASC memberikan fokus dan keterpaduan untuk berbagai tingkat perencanaan yang dibutuhkan demi mencapai tanggap kemanusiaan dengan efektif. Federasi Internasional menggarisbawahi perencanaan kontingensi sebagai bagaimana dari rencana respon bencana yang terdiri dari seluruh kegiatan mengantisipasi krisis, termasuk menentukan tugas dan tanggung jawab, mengembangkan kebijakan dan prosedur,
dan mengidentifikasi serta mengembangkan alat-alat umum untuk respon bencana. Sementara perencanaan kontingensi dibuat untuk suatu kejadian khusus dan menentukan prosedur operasional aksi kemanusiaan terhadap kejadian tersebut. BNPB menyatakan bahwa perencanaan kontingensi yang efektif akan mampu meminimalisir dampak bencana, mencakup pengembangan skenario dan pemikiran kebutuhan, dana, sumber daya manusia, dan lainnya, dan menentukan mekanisme pengambilan keputusan. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.